kaki tidak ada. Nah, dikirain oleh Abul Qasim Al-Qusairi, lantaran itu beliau tidak mau bersandar. Akhirnya begitu coba diperbaiki, maka ternyata Abu Ali Ad-Dabbaghi mengatakan, saya tidak mau bersandar. Saya tidak mau bersandar. Akhirnya kata-kata daripada Abu Ali Ad-Dabbaghi ini dipikirkan oleh Abul Qasim Al-Qusairi, dipikirkan. Nah, setelah beliau merenung, ternyata memang benar bahwa Abu Ali Ad-Dabbaghi tidak pernah bersandar kepada sesuatu pada saat dia duduk. Kenapa? Karena seperti tadi kan orang-orang yang sudah sepuh, sesungguhnya bersandar itu merupakan salah satu keharusan bagi dirinya untuk apa? Menikmati kenyamanan dan keamanan hidupnya. Nah, akhirnya dia kenapa begitu? Berarti di sini dia bermaksud untuk mengurangi nikmat. Mengurangi nikmat. Karena sekecil apapun nikmat itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hasil renungan daripada Abul Qasim Al-Qusairi setelah Abu Ali Ad-Dabbaghi menerangkan bahwa saya tidak mau bersandar. Saya tidak mau bersandar. Bahkan lebih dalam daripada itu, para ulama-ulama tasawuf memahami makna daripada ucapan Abu Ali Ad-Dabbaghi ini sebagai satu isyarat bahwa dalam kehidupan ini jangan pernah bersandar kepada selain daripada Allah. Kalaupun pada satu saat kita butuh sandaran, maka kita mengtekadkan bahwa itulah sekedar sandaran majazi. Namun pada hakikatnya kita bersandar kepada Allah semata-mata. Jadi sandaran yang sifatnya kursi ataupun di tiang-tiang berubah ataupun mungkin juga di mobil, itu sifatnya majazi. Dan hakiki kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sering mengucapkan dalam surat Al-Nas itu Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad. Nah, kata-kata ini akan mengajarkan kepada kita keterpasrahan kepada Allah. Sehingga walaupun kita membutuhkan suatu makhluk di saat kita hidup ini, namun tetap ingat seperti pelajaran yang terdahulu bahwa ketika kita makan sekalipun, maka kita ingat kepada Allah bahwa hakikatnya yang memberikan makanan itu adalah Allah. Yang membuat kita kenyang hakikatnya bukan makanan, tetapi adalah Allah. Maka begitu juga ketika kita bersandar bahwa hakikatnya kepada kita bersandar kepada Allah, bukan sandaran-sandaran yang kita bikin untuk menopang. Nah, tetapi apabila kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Dabbaghi ini, bahwa dia tidak pernah bersandar kepada apapun, baik itu sandaran kursi, sandaran tempat duduk yang lain, itu beliau semata-mata untuk mengurangi kenikmatan, karena bersandar itu nikmat. Nah, bersandar itulah nikmat. Ini sebagai satu gambaran betapa hati-hatinya beliau dalam menjalani hidup ini, sampai hal sekecil semacam itu dihindari. Padahal kalau kita perhatikan kan apa senikmatnya yang membuat kita sampai lupa bersandar itu, artinya sampai kita lupa kepada Allah. Tidak begitu besar pengaruhnya. Tetapi karena beliau ini adalah ingin mengurangi nikmat sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuannya, sampai dia betul-betul nanti
mendapatkan suatu kenikmatan tanpa mempergunakan alam, tanpa menggunakan makhluk, tetapi betul-betul adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang bisa kita ambil paham daripada apa yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Dakak ini, yang mengatakan la uridul istinada. Kemudian dipertegas oleh Abul Qasim Al-Qusairi annahu la yastanidu ila syai'in abadan. Wa qala Abul Qasim Al-Junaidi, telah berkata Abul Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Kullu jalisan fi masjidil Sanuziyati, fi masjid Sanunaziyati, masjid Sanunaziyah. Untuk apa dia duduk? Kullu jalisan, aku ini duduk fi masjidil Sanunaziyati, masjid Sanunaziyah. Antaziru janazatan, untuk apa? Menunggu kedatangan jenazah. Usalli alaihi, yang akan saya sholat atas itu jenazah. Saya akan sholat. Salam. Wa ahli Baghdad, dan para penduduk Baghdad, ala tabakatihim, atas tabakah mereka, julusun, juga mereka itu, artinya atas tingkatan masjid itu juga mereka itu pada duduk. Yang tajirunal janazah, mereka juga menunggu jenazah yang akan kami salati ini. Qara'aitu faqiran, maka saya melihat seorang fakir, alaihi atharun nusuki, atasnya ada bekas-bekas peribadatan. Artinya dia, orang fakir ini, walaupun dia fakir, kelihatan ini sangat taat beribadah. Dia sangat taat beribadah. Kemudian yas'alun nasa, dia minta-minta kepada orang. Dia minta-minta kepada orang. Ngemis. Fakultu fi nafsi, maka saya katakan dalam diri saya, artinya dalam hati saya berkata, lau amila hadza amalan, kalau mengerjakan oleh orang ini akan suatu pekerjaan, yasunu bihi nafsahu, yang ia bisa pelihara dengannya akan dirinya, kana ajmala bihi, niscaya itu adalah lebih bagus, lebih indah dengannya. Dalam hati saja dia berkata, itu Abu Qasim Al-Junaidi. Falamma insaraftu ila manzili, maka manakala saya pulang ke rumah saya, manakala saya pulang, berpaling ke rumah saya, pulang ke rumah saya, wa kana li syai'un minal wirdi, dan ada bagiku sesuatu daripada wirid, bilaili wirid malam, minal buka, daripada menangis, wassalat, dan sholat, wa ghairu dzalika, dan yang lain daripada wirid itu. Taqula alayya jami'u awradi, terasa sangat berat atas saya semua wirid-wirid saya itu, sangat berat, saya sangat berat untuk melakukannya, sangat berat, bahkan lupa. Pasahartu, maka saya pun berjaga. Wa ana qaidun, dan saya berjaga itu sambil duduk. Agalabatni aini, maka mengalahkan akan aku oleh mataku. Mengalahkan akan aku oleh mataku, artinya mataku tidak mau diajak berkompromi untuk jaga. Fara'aitu dzalikal fakira ja'u, maka saya melihat fakir itu datang, orang fakir ini datang, bihingannya. Ala khawanin mamdudin, atas suatu yang dipanjangkan. Wa qalu, dan mereka berkata, kul lamah,
makan dagingnya. Makan dagingnya. Akan iktadahu, maka sesungguhnya engkau telah mengumpat dia. Maka syawali alil hali, lalu dia membukakan bagi daripada kelakuan. Faqultu maktabtuhu, saya tidak pernah mengumpat dia. Innama qultu fi nafsi syai'an, hanya saja saya mengatakan di dalam hati saya sesuatu. Faqila, maka dikatakan li bagiku, dikatakan bagiku, ma anta mimma yurdi minka bimithlihi, tiadalah engkau daripada orang yarda, daripada orang yang redha, minka daripada engkau, bimithlihi dari seperti izhab, pergilah kamu, wastahillahu, minta halal, minta maaf, minta halal. Fasbahtu, maka saya pun berpagi-pagi, walam azal ataraddadu, senantiasa saya bolak-balik mencari, hatta ra'aituhu, sehingga saya melihat dia di maudiin, pada satu tempat, yaltaqitu minal ma'i, dia memungut daripada air, inda tirdadil ma', yaitu di sisi aliran air. Apa yang dipungut itu? Awraqan minal baqli, yaitu daun-daun daripada sayur-sayuran, mimma tasaqata min guslil baqli, daripada apa yang berjatuhan daripada membasuh itu si sayuran. Fasallamtu alaihi, maka saya pun salam atasnya. Faqala ata'udu ya Abul Qasim, mengapa kau kembali hai Abul Qasim? Faqultu, maka saya katakan, la, apakah kau akan kembali Abul Qasim? Saya mengatakan tidak. Faqala ghafarallahu lana wa laka, maka dia mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuni bagi kita dan bagi engkau. Ila dzalika, kepada yang lain daripada yang itu, min adabihim radhiyallahu anhu, daripada ada mereka mudah-mudahan berada daripadanya. Nah, kisah daripada Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ini ada oleh Habib Lutfi, membuka makam, tempat petilasan daripada Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi di Brebes. Tempat itu namanya tempat Rondo Songo. Rondo Songo artinya tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul para wali songo. Di tempat itu, di Brebes. Nah, tempat itu dijadikan sebagai tempat petilasan daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi, yang sekarang dikunjungi sebagai tempat keramat oleh orang-orang Jawa. Karena tempat itu jelas kalau selalu ditempati oleh wali songo, berarti tempat yang barakah, tempat yang penuh keberkahan. Nah, kemudian kemungkinan kita heran, kenapa kok Junaid Al-Baghdadi sampai di situ? Kan bagi beliau sangat mudah untuk kemana-mana. Kalau orang Jawa mengatakan ada ilmu pelipat bumi, artinya ilmu yang membuat langkah para wali itu sangat-sangat panjang dan bumi bagi beliau. Itu yang pernah dialami oleh Kiai Halil Bangkalan. Jadi Mbah Halil Bangkalan, ketika beliau itu pada suatu senja, suatu sore, terlambat dia salat asar bersama muridnya, ialah Kiai Samsul Arifin yang punya pondok pesantren Situbondo. Akhirnya, ini sudah akan terbenam matahari, Yai, kata daripada Samsul Arifin, kalau kita pergi ke Mekah, kalau begitu kita pergi ke Mekah. Yuk, gimana kalian pergi ke Mekah? Enggak, bukan saja mata kamu. Bagi Allah sangat gampang semacam itu. Artinya, akhirnya beliau memejamkan mata, tiba-tiba begitu dibuka matanya, dia sampai di Masjidil Haram. Muazzin sudah tamat salat asar.
Begitu selesai salat asar, dia kembali sampai di Lombok sudah Isya. Sampai di Bangkalan sudah Isya. Karena memang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Aku yang menjadi kakinya, yang akan dia pergunakan melangkah sampai dapat menempuh jarak yang tidak bisa ditempuh oleh orang lain. Nah, jadi ketika Junaid al-Baghdadi, wali-wali Allah yang lain, para nabi-nabi, kalau mereka datang ke Nusantara tidak heran, karena mereka itu diberikan kecepatan yang begitu cepat oleh Allah. Nabi Adam misalnya, karena Nabi Adam selama 350 tahun dia saling mencari dengan Siti Hawa, maka semua permukaan bumi sudah dijelajahinya. Maka saya pernah melihat buku di toko buku Gunung Jati yang tulisan Mustafa itu, si Mustafa dan penulisnya. Jadi judulnya buku itulah Adam Pernah ke Nusantara. Adam pernah ke Nusantara. Ternyata menurut tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka juga, dia meyakini bahwa di Sumatera ada tapak kaki di daratan satu dan di dasar laut satu, di muka kantor bupati yang ada di situ. Sehingga Swarnadwipa, Sarandip disebut dalam tafsir air disebut Sarandip. Kalau Hamka mengatakan Swarnadwipa, Swarnadwipa itu adalah salah satu tempat kantor bupati yang ada di Sumatera. Di situ ada tapak kaki yang sangat besar. Menurut penelitian daripada Hamka dengan berbagai macam literatur, diyakini seperti tapak kaki Nabi Adam. Nah, mungkin dasar inilah yang dijadikan sebagai rujukan oleh Mustafa sehingga menulis sebuah buku yang judulnya Nabi Adam Pernah ke Nusantara. Jadi tidak heran kalau Nabi Nuh misalnya ke Indonesia mencari bibit kayu untuk ditanam di daerahnya, itu tidak heran karena apa? Kemujizatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali juga begitu. Nah, ini dari dalam kaitannya dengan Junaid al-Baghdadi yang ketilasannya ada di Rodosowo yang ada di Brebes. Brebes itulah perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Di situ ada Semarang. Nah, ini Junaid al-Baghdadi menunggu kedatangan jenazah yang akan disolati. Kebetulan beliau duduk di satu masjid yang namanya Masjid Sunaiziyah. Masjid Sunaiziyah ini adalah satu masjid yang besar. Orang-orang Baghdad sendiri banyak yang duduk di tabaqah-tabaqah yang lain. Lalu ketika beliau duduk di Masjid Sunaiziyah itu, dia melihat seorang pengemis. Pengemis ini kelihatannya ahli ibadah. Pengemis ini ahli ibadah. Timbul di dalam perasaan Junaid al-Baghdadi hanya di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia berperasaan, kenapa orang ini tidak cari kerja yang layak untuk dirinya, tidak menghinakan dirinya sebagai pengemis peminta-minta, apa orang memberikan dia atau tidak, menghinakan dia, menghardik dia. Kenapa dia tidak bekerja saja sehingga dia dapat rezeki dengan cara wajar sesuai dengan yang dikerjakan oleh orang. Ini saja dalam perasaannya. Dalam perasaannya itu. Akhirnya pada malam hari, Junaid al-Baghdadi yang menjalani tirakat dengan wiridnya yang cukup banyak. Salah satu wirid daripada dia harus menangis di malam hari. Menangis tangisan takwa. Ini betul-betul beliau melatih diri untuk menangis. Nah, ini kita kadang-kadang lebih banyak tertawa daripada menangis. Kalaupun kita menangis bicara, padahal menangis ini sangat perlu. Air mata takwa, karena apa? Yang nantinya akan dijadikan oleh malaikat Jibril oleh Rasulullah bahkan untuk menghantam api neraka jahanam yang keluar dari sarangnya ketika mengejar umat Muhammad SAW. Nabi Muhammad terus menghadang itu api. Dia terpental.
Sampai berguling-guling Rasulullah, bangun lagi dihadang, lagi dia terpental. Sampai malaikat Jibril membawa satu mangkok. Dia mengatakan, Rasulullah, pakai air yang ada dalam mangkok ini untuk melawan itu api. Akhirnya dipegang, diterima oleh Rasulullah, diambil, hanya satu kali mengambil, dia pergunakan untuk menghantam itu si api neraka jahanam. Akhirnya api neraka jahanam itu mundur masuk sarangnya lagi. Sampai Rasulullah jadi heran, air apa ini ya Jibril? Begitu saktinya bisa mengalahkan api neraka jahanam. Inilah air mata daripada umat Tuhan yang menangis dengan tangis takwa. Inilah yang bisa mengalahkan api neraka jahanam. Akhirnya di dalam hadis kan sudah diterangkan, setetes air mata kita yang berada di ujung bulu mata ini akan dapat mengalahkan neraka jahanam. Seandainya kita tidak punya kebagusan selain daripada beriman dan Islam, mati dalam keadaan iman Islam, kemudian ada kejahatan yang menyebabkan kita akan masuk neraka, tetapi ada menempel di ujung satu helai bulu mata kita. Apa yang menempel itu? Air mata takwa. Nanti air mata yang menempel di ujung helai bulu mata ini menyebabkan kita tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disinilah kita tidak pernah coba untuk warajulun padat ainahu bizikrillah, yaitu seorang laki-laki yang berlinang air matanya karena zikir kepada Allah di malam hari. Kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh Junaid al-Baghdadi pada saat itu lantaran hanya perasaan yang mengatakan, kenapa orang ini tidak mencari usaha yang layak buat dirinya supaya mendapatkan rezeki yang bagus. Jadinya hendak makan daripada dia dihardik-hardik oleh orang ketika dia minta-minta, padahal dia ahli ibadah. Sholatnya juga dia serasa sangat berat. Akhirnya beliau duduk berjaga-jaga. Dalam duduk dan berjaga-jaganya itu dia didatangi oleh seorang yang membawa sesuatu. Akhirnya dia disuruh makan orang ini, makan sampai habis, makan dagingnya. Kenapa? Karena kamu sudah mengumpat. Saya tidak pernah mengumpat, saya hanya sekedar berperasaan di dalam hati saya. Setengah kata pun tidak keluar dari mulut saya untuk membicarakan kejelekannya semacam itu. Akhirnya Junaid al-Baghdadi berjaga sampai pagi, tidak tidur-tidur, dia ingin cepat pagi. Begitu pagi, belum terbenam matahari setelah salat subuh, dia cari orang ini. Ternyata dia temukan di kali, menunggu sehelai atau dua helai daun sayur-sayur yang kebetulan dihanyutkan oleh air, tidak sempat dipungut atau sengaja dibuang oleh pemiliknya, karena pemiliknya ini membersihkan sayurnya yang akan dibawa ke pasar di pagi hari itu. Jadi kebiasaan orang pasar bangun kadang-kadang jam 4 untuk bersihkan sayur-sayurnya, lalu akan dibawa ke pasar. Nah, inilah yang dipungut oleh beliau ini. Dia tidak dipungut untuk jadi makanannya, kan seperti yang pada pelajaran terdahulu, tapi dengan kisah yang lain. Kalau itu kan kisahnya, kenapa coba mereka itu, artinya orang ini yang memungut daun-daun sayur yang dihanyutkan oleh air itu, bekerja di pasar, bekerja di istana raja, niscaya dia akan tenang, hidup mewah karena diberikan gaji besar oleh raja. Kata daripada seorang, akhirnya dibalik oleh orang ini, dibalik dia oleh orang saleh yang memungut sayur-sayur yang tadi itu. Coba kamu
mencari rezeki dengan cara memungut daun sayur yang dihanyutkan oleh pemiliknya. Pada saat dia bersihkan, kau tidak akan diperbudak oleh raja di istananya. Kau hanya berpakaian bagus dan mewah, tapi kau diperbudak. Kalau saya ini makan apa saja seadanya, tapi saya bebas, tidak ada yang memperbudak saya. Dalam konteks itu adalah perbudakan manusia oleh makhluk. Nah, kemudian di sini adalah yang dijadikan sebagai inti dalam kisah Junaid al-Baghdadi ini, bahwa yang namanya ghibah kan memang adalah merupakan penyakit batin. Kita ungkapkan ghibah itu atau tidak, dia tetap merupakan ghibah, tetap merupakan suatu ghibah. Hanya sekedar perasaan saja dalam hati itu termasuk ghibah. Ini yang sangat-sangat sulit. Lalu bagaimana cara kita? Kalau memang itu akan muncul dari kita, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Kita kadang-kadang betul melihat orang kita remehkan, melihat orang kita mengangkat mereka diri kita lebih bagus daripada orang itu di dalam perasaan. Nah, ini semuanya penyakit batin. Kalau muncul itu cepat-cepat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita, sehingga kalau kita tidak belajar misalnya tasawuf ini, misalnya kita tidak tahu bahwa itu merupakan penyakit batin, kita biarkan dia berlama-lama dalam hati kita, menggunjing dengan hati, menjelek-jelekkan orang dengan hati, lalu mengagung-agungkan diri sendiri. Nah, ini perasaan saja sudah bisa membuat kita terjegal perjalanan suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kita belajar ini, maka kita tahu itu merupakan penyakit batin. Bila datang bayang-bayangnya, langsung sudah istighfar. Langsung istighfar. Nah, ini karena apa? Mungkin dengan cara itu juga Allah menuntut kita untuk beristighfar, menuntut kita untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bila perlu salahkan diri sendiri, salahkan hati ini. Kenapa kau butuh kotor hai hati? Tidak bisa melihat orang yang berbeda dengan dirimu, kau anggap dia orang lebih jelek, lebih lemah, lebih segala macam daripada dirimu, lalu menganggap dirimu sebagai orang yang orang yang bagus, orang baik, orang suci. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bisa melakukan hal itu, berarti sudah ada bekas pengaruh daripada pengajian ini di dalam hati kita. Makanya orang kadang-kadang mengatakan seperti itu ya, mengatakan bertasawuf itu sebenarnya gampang. Bagaimana gampangnya? Ketika ada perasaan mengagung-agungkan diri, langsung istighfar, langsung usir dia. Nah, ini kan tidak gampang sebenarnya kalau kita tidak tahu dia sebagai suatu penyakit batin.